Kesimpulan kedua, yang terbaik dari analisa saya ini itu adalah dan teman-teman ya. Ini yang sudah bahkan melebihi ekspektasi tahun kemarin. Seperti itu. Ini nggak cuma sekedar pulih ya, tapi membaik ya, wajar ya, karena memang perusahaannya bergerak di sektor yang lagi hot juga. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini kita akan membahas kinerja perusahaan di kuartal ketiga ya. Jadi apakah perusahaan yang saya sebut ini sudah bisa menghasilkan profit melebihi pada saat kena krisis kemarin. Jadi artinya sudah pulih atau belum ya. Nah, kenapa kok saya pilih topik ini ya? Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau misalnya kita bisa masuk di awal periode turnaround atau putar balik, itu adalah momentumnya teman-teman ya. Kita bisa dapat cuan besar dari situ. Nah, ini juga mungkin yang dilihat oleh investor asing di Indonesia ya, karena sekarang mereka sudah melakukan akumulasi yang cukup besar-besaran ya, net foreign buy-nya cukup besar-besar. Nah, mungkin ini memang bisa jadi adalah momentum turnaround, tapi saya bilang mungkin ya, mungkin masih ada kemungkinan lain ini masih berlanjut, masih ada ya. Tapi anyway, kita akan bahas tentang perusahaannya saja. Nah, jadi kita gini teman-teman ya, tujuannya setelah nonton video ini, saya harap tuh teman-teman bisa tahu akan invest di mana. Akan invest di saham yang sudah pulih, atau mau invest di saham yang masih baru bangkit tapi belum pulih 100%, atau mungkin teman-teman juga bisa tahu mana yang sebenarnya ternyata belum balik dari krisis, belum bangkit dari krisis. Seperti itu ya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, saya akan tunjukkan sama teman-teman semua cara analisanya seperti apa. Jadi yang pertama, saya itu mencantumkan EPS Q1, Q2, Q3 2020 ya. Jadi saya pakai EPS, ini mewakili laba, earning per share, laba per lembar saham. Jadi saya nggak pakai net profit, karena kalau net profit panjang ya, banyak-banyak buletannya, nolnya itu banyak. Jadi ini saya lebih pakai karena lebih simple. Seperti itu. Nah, setelah saya pakai Q1, Q2 itu saya bandingkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini, sebagian besar perusahaan pada saat kuartal kedua kemarin itu memang anjlok labanya. Memang terlihat jelas banget di sini bahwa corona itu memang memiliki dampak yang cukup besar. Nah, kemudian saya bandingkan lagi Q3 dengan Q2. Jadi QOQ ya, itu saya bandingkan lagi, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga di sini, ini sebagian besar sudah bangkit ya. Artinya apa? Artinya dibandingkan laba kuartal 2 2020, kuartal 3 ini sudah banyak yang meningkat. Seperti itu. Nah, tapi sebagai tambahan, saya juga sertakan konfirmasinya. Artinya gimana? Saya pakai juga data Q3 2019. Kalau memang ternyata Q3 2020 ini nggak beda jauh dari Q3 2019 atau bahkan lebih baik, itu berarti artinya memang sudah benar-benar pulih perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau teman-teman belum paham, saya akan coba buat analoginya. Seperti ini contohnya. Kuartal 1 anggaplah ada perusahaan A. Perusahaan A ini punya laba sekitar 10 juta 1 tahun. Nah, kuartal kedua turun jadi cuma 5 juta. Artinya kan turun 50% dong. Nah, ketika kuartal ketiga naik jadi 7 juta. Berarti artinya naik sekitar 40%-an. Nah, ini kelihatannya kan bagus, naik 40% kan. Tapi, kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun sebelumnya, yang ternyata pendapatannya adalah 9 juta, ini tidak terlihat begitu bagus yang 7 juta ini. Kenapa? Karena ya masih ada penurunan, artinya sudah mulai bangkit, tapi belum pulih 100%. Nah, itu yang kita hindari. Simpelnya gini, kalau di sini positif, di sini artinya sudah naik ya dibandingkan kuartal kedua, kuartal ketiga ini, dan dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun lalu juga positif juga, itulah yang terbaik. Gitu, itulah yang kinerja kuartal ketiga ini terbaik. Seperti itu ya, pahamnya. Nah, kita akan bahas satu-satu sahamnya. Saya ada sekitar 10 saham di sini ya. Jadi ada sekitar Telkom, BBCA, ASI, Unilever, BMRI, GGRM, Antam, JBFA, BBNI, dan BBDN. Gitu. Jadi kita bahas saja satu persatu langsung. Telkom. Nah, Telkom di sini kita bisa lihat kuartal 1 ke kuartal kedua turun sekitar 11%, 59 ke 52. Kuartal 2 ke kuartal ketiga sudah mulai bangkit, naik sekitar 10,33%. Gitu ya. Dan ternyata kalau dibandingkan dengan kuartal ketiga 2019, ini juga sudah mengalami peningkatan 6,24%. Dari 54 ke 57. Gitu. Jadi Telkom ini memang bagus.
ya, sudah pulih lah, bisa dibilang sudah pulih. Berikutnya sahamnya adalah BBCA. BBCA kita bisa lihat di sini kuartal 1 ke kuartal 2 anjlok karena corona, minus 13,86%, 267 ke 230. Ternyata kuartal ketiga sudah bisa bangkit, 230 ke 316. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga 2019, ini masih minus sekitar 3,36%. Dari 327 turun ke 316. Seperti itu ya, tapi meskipun turun ini mungkin ya karena turunnya nggak terlalu banyak, bisa dibilang ini juga sudah pulih. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke Astra. Astra ini menarik teman-teman ya. Ketika kuartal 1 ke kuartal 2 sebagian besar itu minus, ini enggak. Ya, tapi kuartal 2 ke kuartal 3 itu terjadi penurunan yang sangat drastis, 59,26. Nah, ini kalau dibandingkan dengan 2019 150 ke 66, ini juga terjadi penurunan yang cukup drastis juga. Nah, ini untuk Astra ya. Kemudian untuk Unilever. Unilever kita bisa lihat di sini tipikal saham konsumer yang selalu stabil. Kita bisa lihat di sini 49, 46, 48. Jadi kuartal 1 ke kuartal 2 itu turun 6%. Kuartal 2 ke kuartal ketiga naiknya juga nggak banyak juga, 4%. Dan kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu, itu sama persis, 0% pertumbuhannya. Jadi ini stabil ya, Unilever. Kemudian kita bisa masuk ke Mandiri. Nah, ini yang menarik teman-teman ya, menarik banget. Kita bisa lihat kuartal 1 ke kuartal 2 akibat corona turun 70%. Ya, 170 ke 51. Kuartal 2 ke kuartal ketiga itu naik sekitar 56,86%. Tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun lalu ya, 144, ini masih jauh teman-teman ya, masih jauh dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Artinya sudah mulai bangkit tapi belum sepenuhnya pulih ya. Ini yang kita hindari, yang kita bahas di awal tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk GGRM ini juga sama. Kuartal 1 ke kuartal 2 turun 43%, kuartal 2 ke kuartal 3 naik 30%. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu masih minus 38%. Seperti itu. Nah, Antam ini yang menurut saya paling menarik ya. Q1 ke Q2 itu naiknya drastis banget karena dari minus ke positif. Ya, jadi minus 12 ke 15 naik 225%. Dan kuartal 2 ke kuartal ketiga itu naik lagi sekitar 100%-an lagi. Dari 15 ke 31. Dan ini kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun sebelumnya, ini naik 4 kali lipat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita ke JPFA. JPFA di sini ya biasa ya. Jadi terjadi perbaikan aja sekitar 156% dari kuartal 2. Kuartal 2 kemarin minus, sekarang udah positif, udah bangkit. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu, belum bangkit sepenuhnya. Masih minus 50%. BBNI. Waduh, BBNI ini mungkin kesimpulannya ini adalah underperform ya. Jadi BBNI ini Q1 ke Q2 turun drastis. Q2 ke Q3 yang Mandiri aja tadi itu sudah positif. Ini masih negatif pertumbuhannya. Dan dibandingkan dengan tahun lalu ya tentunya jauh banget teman-teman ya. BBNI ini masih underperform. Seperti itu. BBTN di sini sudah mulai membaik ya. Jadi kuartal kedua sudah positif 29 ya ke 33, 13%. Nah, kalau misalnya ke kuartal 3 tahun lalu dibandingkannya, itu kita bisa lihat naiknya sekitar 168,75%. Karena kuartal 3 tahun lalu itu minus. Nah, itu datanya teman-teman. Sekarang kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan yang pertama ingin saya sampaikan sama teman-teman semua, kita bisa lihat kuartal 2 ke kuartal ketiga perbandingannya hampir sebagian besar itu sudah positif, sudah naik ya, artinya sudah lebih baik dibandingkan kuartal 2. Ini ada 10 saham dan yang minus, yang masih minus itu cuma 2. Artinya 80% sudah mulai bangkit ya, sudah mulai bangkit meskipun ya nilai kebangkitannya itu, nilai deltanya itu mix ya, macam-macam, tapi hampir sebagian sudah mulai bergerak naik. Seperti itu. Dan ini kalau kita anggap sebagai pemicu ekonomi ya, kita bisa juga simpulkan bahwa ekonomi itu sudah 80% bergerak kembali pulih. Gitu ya, tapi belum signifikan tentunya, tapi sudah mulai kembali pulih. Seperti itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, yang terbaik dari analisa saya ini itu adalah Telkom dan Antam teman-teman ya. Ini yang sudah bahkan melebihi ekspektasi tahun kemarin. Seperti itu, ini nggak cuma sekedar pulih ya, tapi membaik ya, wajar ya, karena Telkom Antam ini memang perusahaannya bergerak di sektor yang lagi hot juga. Seperti itu, Telkom ini di internet, Antam ini di logam mulia dan nikelnya juga
seperti itu. Nah, untuk bank yang sudah mulai stabil itu BPCA teman-teman ya. BBCA, BBTN juga termasuk yang sudah mulai stabil. Tapi kalau kita lihat BMRI dan BBNI ini belum sepenuhnya stabil. Gitu. Oke, itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, kalau misalnya teman-teman mau masuk yang stabil-stabil aja, Unilever masih sebagai pilihan yang cukup stabil. Normal, slow ya gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai Unilever. Itu adalah kesimpulan saya. Harusnya teman-teman bisa mengambil keputusan ya investasi dari laporan keuangan kuartal ketiga ini. Dan untuk catatan aja teman-teman ya. Untuk AMSP, ICBP, kemudian BBRI itu belum saya masukkan karena memang datanya saya belum dapat. Kalau teman-teman tertarik, mungkin ketika datanya saya dapat, mungkin saya akan buatkan video seperti ini lagi. Teman-teman kalau yang setuju komentar aja di bawah. Seperti itu ya. Yang kedua, saya di sini cuma bacakan data. Justifikasinya itu teman-teman pelajari sendiri terlebih dahulu. Jadi kenapa kok ini bisa naik, kenapa ini kok bisa turun, contohnya kayak BMRI, perbankan ini ada alasannya kenapa kok bisa seperti itu, ada alasannya teman-teman ya. Teman-teman cari tahu dulu ya. Untuk itu saya di sini cuma main data terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman untuk tertarik Telkom dan Antam, mungkin saya akan kasih gambarannya sedikit ya. Ini hari ini cukup menarik ya, ini Telkom. Telkom ini saya beli di 2.500 ya. Ini harusnya trennya sudah berubah harusnya. Saya cuma mau informasikan itu aja ya. Dan Antam juga harusnya kalau dia bisa bertahan di sini, ini bisa jadi pertanda breakout. Artinya dia akan memulai ya tren baru juga seperti itu. Saya cuma mau menginformasikan dua saham yang saya temukan menarik performanya di kuartal ketiga tadi, ternyata di grafiknya juga menarik. Ya, meskipun perbankan juga menarik semua ya gitu. Oke, itu aja edisi kali ini ya, episode kali ini. Mungkin kita akan ketemu di episode kali depan dengan topik yang kurang lebih nggak beda jauh. Kalau setuju, kok jangan lupa komen, jangan lupa like dan subscribe juga. Karena hidup harus seimbang, tetap juga tetap santai.